warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Jumpa lagi dengan saya Sri Wahyuni SPDSD CGP Angkatan 8. Saya berasal dari SD Negeri 2 Matangguli. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas 1.1.A.8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Seperti yang kita ketahui, Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan seperti misalnya semboyan Ing Ngarso Sungkolodo, Ing Madia Mangunkarso, Tut Duri Handayani sedikit banyak mempengaruhi perkembangan pemikiran pendidikan di Indonesia sejak dulu. Bapak Ki Hajar Dewantara meletakkan beberapa konsepsi sebagai dasar pendidikan nasional. Pemikiran-pemikiran beliau menjadi acuan para seniman pendidikan, guru pemangku, kebijakan orang tua, dan pejuang pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan yang mencerminkan merdeka belajar. Dasar-dasar pendidikan inilah yang harus dijadikan pedoman dalam pendidikan untuk memanusiakan manusia sesuai dengan kodratnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberikan tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya mempunyai beberapa keyakinan bahwa kegiatan pembelajaran akan berhasil apabila guru lebih mendominasi dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, guru berfungsi sebagai subjek penyampaian ilmu pengetahuan. Saya meyakini kelas yang hening merupakan gambaran kegiatan belajar yang efektif. Saya sering memaksakan agar anak menyelesaikan tugas atau kegiatan sampai selesai dan memberikan hukuman kepada siswa yang tidak menyelesaikan tugas dengan cara mengurangi jam istirahat mereka. Kegiatan pembelajaran selalu di dalam kelas dan murid lebih banyak mengerjakan tugas selesai mereka menerima materi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Konsep pengajaran saya berubah setelah mempelajari filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Saya menyadari kekeliruan bahwa selama ini memandang anak sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Seharusnya merekalah subjek pembelajaran, merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik wajib menghamba pada anak dengan segala ketulusan hati. Kita sebagai pendidik menjadi pemimpin yang memerdekakan dan memberi teladan, memberi semangat, memberi dorongan, dan serta mengayomi peserta didik. Guru menjadi fasilitator dan motivator dalam pembelajaran sebagai mitra belajar bagi peserta didik. Karena tujuan dari pendidikan kita harus berfokus pada murid dan murid. Pendidik adalah penuntun, sehingga dalam pembelajaran di sekolah, tugas guru menuntun, membimbing peserta didik dalam mencari dan menemukan konsep-konsep teori, dan membantu mereka menerapkan konsep dan teori yang sudah mereka pelajari dalam kehidupannya, sehingga anak-anak atau peserta didik tidak kehilangan arah dan membahayakan hidupnya. Hal-hal yang
coba saya terapkan agar kelas saya mencerminkan Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Saya harus mengubah mindset saya yang tadinya berpikir bahwa anak itu adalah selembar kertas kosong yang tidak atau belum tahu apa-apa. Saya harus meyakinkan diri saya bahwa setiap anak lahir sudah lengkap dengan potensinya masing-masing. Meskipun mereka terlihat samar, saya harus peka membaca dan mengenali setiap potensi anak yang saya didik, agar pengalaman dan pendidikan yang saya berikan nantinya, baik metode maupun bahan ajar, bisa betul-betul menggali pendidikan anak seoptimal mungkin. Sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama, yaitu lahirnya anak yang tidak hanya berkompetensi dari segi akademis, tapi juga berbudi pekerti yang baik. Saya sebagai guru, selain memberikan wejangan, harus bisa juga memberikan teladan yang baik. Jadi anak tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tapi harapannya anak mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang saya contohkan. Selain sebagai upaya memotivasi anak agar berbudi pekerti yang baik, ini juga bisa jadi tantangan untuk saya, bagaimana caranya agar saya bisa konsisten memberikan keteladanan yang baik. Guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Hanya sekian pemaparan saya tentang modul 1.1, koneksi antar materi dan kesimpulan refleksi. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.